writers and readers best friend, maksudnya di sini adalah list. List itu seperti apa sih dalam bahasa Indonesia list itu? Daftar isi, Miss. Nah, bukan daftar isi, apa namanya sih? Seperti sub judul gitu ya. Can be a technical writers and readers. Jadi salah satu teknik yang harus dipelajari atau yang harus dikuasai oleh readers, oleh penulis maupun oleh pembaca itu sendiri. Ya, seperti best friend lah, udah tahu. Jadi baik writer, baik penulis ataupun reader sudah sama-sama tahu kalau list ini bukan subjudul, maksudnya seperti list ini kayak keterangan dari sub yang ada dalam topik idea, atau bisa jadi list ini adalah pendapat-pendapat para ahli dan lain sebagainya. List allow you to emphasize important ideas. List juga mampu menekankan kepada penulis, baik penulis atau pembaca, itu ide yang penting. Gitu. Apakah list-list ini yang kita baca ini penting atau tidak, gitu? Atau hanya sebagai additional saja, atau sebagai tambahan saja? Itu kita bisa tahu dari situ. Kemudian, they also increase the readability of text by simplifying long sentences or paragraphs and adding aesthetic passive space to make reading more pleasant. Jadi, they also, jadi kalau kita bikin list juga dapat meningkatkan readability. Jadi keinginan untuk membaca di teks itu dengan disimpelkannya, disederhanakannya kalimat yang panjang atau paragraf dengan menambahkan estetika sendiri, ya, passive space. Jadi estetika passive space itu maksudnya adalah estetika tersendiri yang orang lain bisa, oh iya, dengan list ini orang bisa mengerti penting. Contoh 1, 2, 3, 4. Kayak kemarin, jadi membuat reading, membuat bacaan itu menjadi menarik. Seperti kemarin. Kemarin saya baca, kalau tidak salah mungkin bukan klasi ya. Dan itu ada sekali contoh example. Saya udah pernah ngomong belum di kelas ini? Kalau example, kita memakai kata example, artinya kita ingin menerangkan sesuatu, maka kita membutuhkan list. Contoh example gitu kan. Kecil dalam bracket, dalam kurung. Nah, itu example. Example, contoh the important things in my life. Example, contoh kan my mom is the important things in my life. Example kecil dalam kurung. Nah, itu list namanya. Kemudian example example B gitu. Example kemudian contohnya my mom is the powerful woman. Ya kan? Powerful woman. Because she can do anything which is I can't. Kemudian B, she gave me the life. She gave me the life. She always share with us about her experiences in her life. Kemudian C, she always advise us to care each other. Nah, itu. Jadi ada, kalau list yang begitu artinya apa? Itu yang harus kalian ketahui. Yang harus kalian pahami ketika kalian menulis. Oke, next man. Oke. Example lead in sentence for list. Ini adalah contoh, ya. Lead in sentence for list, adhere to the following guidelines yang harus kalian patuhi. Jadi yang harus kalian patuhi guidelines-nya, apa sih guidelines Tata cara itu apa? Apa?
Tata cara. Tata cara atau yang aturan ya, aturan. Ketika kalian membuat list apapun, of any kind of list ya. Contoh, di sini yang harus kalian patuhi, bukan contoh. Yang harus kalian patuhi adalah include between two true eight items in list. Jadi kalau cuma satu jangan pakai list. Kalau lebih dari satu, entah itu 2 sampai 8, itu 8 item itu pakai list. Tapi harus yang bagaimana dulu kita bisa pakai list. Kemudian try to avoid splitting a list over 2 pages if possible. Jadi kita harus pisahkan list kalau lebih dari 2 halaman itu harus kita pisahkan. Nggak boleh 1 halaman. Ya harus 2 pages if possible. Kemudian avoid everything list. A list should always have explanatory text around it to indicate what this is a list of and why it is needed. Jadi kita tidak boleh overusing, tidak boleh sering menulis memakai list ya. Jadi nggak boleh overusing list, itu nggak boleh di dalam tulisan. List itu harus mempunyai keterangan tersendiri di teksnya itu dan mengindikasikan bahwasanya kita memerlukan list itu dan apa gitu dan kenapa kita perlukan list tersebut. Itu harus ada alasannya. Jangan tiba-tiba kalian biar bagus gitu kan paragrafnya kita pakai list saja. Itu bukan satu alasan. Kemudian adjust spacing before and after ya, after and within list to enhance readability. Jadi kita harus ingat spasi sebelum atau sesudah atau di dalam list itu sendiri ya, untuk tetap mengikat, tetap ketika pembaca itu enak dibaca gitu, untuk mengikat dan enak dibaca. Avoid having a list of information all scrunched out into a dense blob of text. This defeats the purpose of enhancing readability. Kalian ketika list itu tidak boleh kalian blok teksnya, harus contoh nih biar bagus gitu kan, diblok aja ketika kalian list itu tidak boleh. Jadi harus yang biasa saja. Harus yang huruf biasa saja. Kalau New Romance, maka kalian pakai New Roman saja. New Romance berapa, tapi tidak boleh kalian blok ketika kalian bikin list. Ya. Kecuali kalau mau diblok adalah what is it? Major. Jadi betul-betul sub major, kemudian introduction itu introductionnya kalian blok itu boleh ya. State of the art. Jadi apa sih bahasa Indonesianya state of the art itu adalah yang para ahli, pendapat para ahli itu boleh. Kemudian capitalize the first letter of each list item. Ingat, ketika kita membuat list itu capitalize, harus huruf besar awalnya. And use parallel phrasing for each list item. For the example, my favorite holiday is going to my grandma's home. Kemudian kalian list, pakai list, ya kan? I had a good time at my grandma's home. Di list saya sama kalian. Dera, 1, cooking with my grandma, ya kan? Cooking delicious food with my grandma, kemudian playing in the rice field. Nah, itu harus namanya parallel phrasing.
Artinya, kalian kalau pakai gerund harus gerund. Kalau pakai infinitive harus infinitive awalnya. Itu yang harus kalian pahami itu. Never use a heading to introduce a list. Jangan pernah kalian membuat judul yang baru ketika kalian membuat list. Oke, next one. Mungkin kalian masih meraba-raba. Nah, ini contohnya di sini. Common list ini bullet gini ya. Common type of list salah satunya adalah bullet list. Bullet list ini nih, yang bundar-bundar gitu loh. Kalau di Words itu ada tuh. Di Words kan ada tuh, suka ketemu kan, yang bulat, kemudian yang ada segi 4. Nah, itu disebutnya bullet list. Use when order of listed item is not important. Kenapa kita pakai bullet list? Itu kalau kita menggunakan menggunakan bullet list ini untuk menunjukkan kalau sesuatu itu tidak terlalu penting untuk kita. Ya. Jadi hanya additional saja. Jadi pakai bullet list. Oh ya udah. Okay. Yang kedua, number list. Number list use when order is important, such as step in instruction. Nah, sering banget nih kita baca nih number list ini, ya. Contoh, kalau karyawan atau mahasiswa gitu kan suka tuh di depan sebelum kita masuk lobby sebelum kita masuk lobby itu kayaknya di depan fakultas ekonomi ada peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. 1, tidak boleh memakai kaos ketat untuk perempuan, ya kan? Yang kedua, tidak boleh memakai sandal ke kampus. Nah, ini disebut dengan number list. 1, 2, 3, 4, dan itu menunjukkan ketika kalian baca itu, artinya the order is important. Jadi sangat-sangat penting. Nah, itu kalau kalian nanti nulis, pakai number list, saya udah ngerti, oh ini berarti penting, gitu kan. Makanya di numbering, makanya kalian nomerin, gitu kan. Kemudian in sentence list, ada lagi in sentence list. Use when you want to maintain sentence structure and paragraphing and have a short list. Kalau di sentence list, ketika kalian ingin mempertahankan struktur kalimat dalam tulisan dan paragraf yang kalian tulis, dan kemudian itu hanya 2 contoh A gitu kan, A dalam kurung, B dalam kurung gitu kan. Nah, itu pun sama. Bagaimana caranya? Harus paralel ya. Harus kalau gerund ya gerund, kalau infinitive ya infinitive, kalau past ya past tense gitu kan. Nah, itu yang harus diingat ya. Ingat banget itu. Kemudian label list. Kita gunakan label list when the listed item requires some explanation or implication. Jadi, kita pakai label list itu digunakan untuk apa? Untuk menerangkan kembali. Jadi, kalau kita pakai label list, contoh satu reporting, gitu kan? Reporting the COVID-19. Nah, terus nanti di bawahnya, terus ada 2. Contoh kegiatan ya, kegiatan mahasiswa selama di rumah. 1, belajar, gitu kan, belajar secara online. Kedua, mengerjakan tugas, kemudian yang ketiga yaitu tetap menjaga kesehatan gitu kan di dalam rumah. Nah, 1, 2, 3 ini di bawahnya kalian harus diterangkan kembali kalau kalian pakai label list. Ya, jadi harus diterangkan kembali.
Contoh satu, belajar online. Belajar online ketika COVID-19, kami harus belajar melalui gitu kan, Zoom, melalui Google Meeting, melalui Google Classroom gitu, dan itu harus diterangkan. Kemudian nested list, use when listed item have sublist, list within a list. Kalau nested list nanti ada lagi, jadi list di dalam list. Nanti contohnya di bawah ada. Oke, lanjut Man. Nah ini bullet list ini yang bulat-bulat ya. Yang bulat-bulat. Oke. Okay, bullet lists are the most commonly used kind of list. They are effective when. Mereka itu maksudnya kita pakai bullet list itu efektif ketika apa? You want to emphasize 2 or more item. Ingin menekankan 2 atau lebih item. Itu kita boleh pakai bullet list. Tapi ingat, yang tidak terlalu penting. Maksudnya hanya tambahan saja. Itu boleh. You can place the item in any order, dimanapun kamu boleh, gitu kan. No particular order is required. Jadi kamu bisa menempatkan item-item itu tidak harus berurutan maksudnya, ya. Tidak harus berurutan yang mana yang penting, yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga kah, tidak. Jadi tidak ada aturan, bebas kalian. Okay, you want to add white space to your document to enhance readability. Jadi hanya ingin menambahkan white space itu artinya keterangan tambahan saja ke dokumen kalian untuk mempertahankan ketika dalam dalam readability, mampu dibacanya itu seperti apa. Oke, next. This is number list. Use number list when the order of the list item is important and ideas must be expressed in chronological order. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pakai bullet list, itu tidak harus kalian berurutan. Tapi kalau pakai number list, kalian harus berurutan. Contoh kalau menyalakan kompor gas itu kan harus hati-hati. Pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dan itu harus berurut. Tidak boleh tidak. Atau kalian mau bikin kue, ketika mengarang nih, saya suruh ngarang. Oke, yang perempuan ngarang deh. Ngarang bikin kue, bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kalian pakai bullet list, ya kan? Bullet list artinya pangganglah gitu kan kue. Tidak boleh, masa langsung dipanggang gitu kan. Nah, harus number list. Kalau bikin kue harus number list. Jadi harus disiapkan dulu ingredients-nya apa, seperti 2 telur, kemudian terigu 250 gram, kemudian dikocok ya, kemudian di di mixer, kemudian ditambahkan apa sampai akhirnya terakhir dipanggang atau dikukus, dan itu harus pakai number list. Kalau pakai bullet list kalian bebas, artinya kalian kocok gitu kan, itunya telurnya dengan gula atau dengan tepung terigu itu nggak bakalan jadi kuenya ya, yang ada hancur. Harus ketika kalian mengarang untuk membuat kue itu harus number list. Atau bagaimana kalian memasang menyalakan yang bahaya itu apa? Contohnya yang kalian belum pernah. Nah, ketika kalian menyalakan pergi ke toilet di Jepang, contoh, ya kan? Toilet di Jepang itu tidak seperti toilet Indonesia. Jadi kalian harus hafal tanda-tandanya, dan itu semua touchscreen. Nah, itu ada yang namanya number list. Number list itu seperti kita ke toilet, kan ada 1, 2, 3, 4 yang harus kita lakukan ketika berada di toilet. Gitu. Atau ketika kalian berada di bank, yang harus
kalian lakukan itu 1, ambil nomor dulu, 2, ya kan, antri, 3. Man, kok hilang lagi, Man? Oke, yang lain punya itu nggak? Yang lain sudah download belum? Tadi karena saya terlalu buka banyak nih, Miss, jadi Topes sempat ini juga. Oh gitu. Ya, sip. Lagi buka ini kan, apa web WIDE karena belum absen. Tahu keluar. Dah. Ya udah absennya terakhir aja nggak apa-apa, Man. Oke. Kemarin juga kamu lupa. Iya. Iya. Tapi kan yang penting kan saya yang absenin. Iya, Miss. Oke. Saya ngabsenin, terus kan dosen sekarang kan setelah ngajar itu harus absen mahasiswa kan? Harus absen mahasiswa. Dan itu untungnya kemarin ketika kamu bilang saya belum absen gitu kan. Itu saya belum absenin. Gitu. Saya belum absenin dan saya kan minta tolong ke Salman untuk jadi untuk mimpin ini. Jadi saya tahu kamu hadir, makanya ketika selesai, ketika jam berapa? Jam 8 malam itu udah wifi-nya sudah balik lagi, saya absenkan semua. Gitu. Oke. Back. Check formatting for readability. Review content to ensure the document contains all necessary information. Number 3 is edit sentence style and structure to ensure ideas are clearly and correctly expressed in a formal and precise manner. Proofread for grammar, spelling, punctuation, and usage error. Nah, di sini yang kalian harus ngerti, harus kita cek formatnya, number list itu tetap dicek. Kemudian yang pertama dan yang kedua sebetulnya yang harus kalian cek itu, ya. Proofread grammar, spelling, punctuation di sini ketika kita writing, academic writing, itu tidak ada yang namanya kalian itu punctuation-nya atau usage error-nya atau grammar-nya salah. Ini yang parah. Ketika kalian berbicara, boleh kalian mau nggak pakai grammar, grammarnya salah, itu boleh ketika kalian berbicara. Ketika kalian conversation dengan orang, yang penting gesture dan tersampaikan kalau conversation. Yang penting tersampaikan apa yang kita mau, si utterance, si yang kita ajak bicara itu ngerti. Tapi kalau academic writing tidak seperti itu. Academic writing itu sangat-sangat cruel, sangat-sangat tega, ya. Grammarnya harus kalian pakai. Tidak ada yang namanya grammarnya salah, ya. Nah, kemarin ketika saya cek yang di kelas itu ada beberapa memang yang kebanyakan pakai N. Nah, itu artinya conjunction kalian, conjunction in general use-nya kurang. Karena semua pakai N. Karena yang paling gampang itu N. Yang paling diingat N. Kalau enggak N, but. Ya kan? Kalau enggak but, so. Jadi N, but, so, but, so. Nah, itu 3 doang yang kalian ingat. Tapi ada beberapa juga yang sudah bagus. Dan ada juga, saya mau tanya nih, siapa ya kemarin? Itu bikin paragraf atau bikin karangan, Neng? Ada tuh. Yang ngerasa yang banyak gitu. Siapa tuh? Yang ngerasa di kelas C? Ayo, saha. Disuruh bikin paragraf, kenapa bikin karangan atuh, Neng? Aduh, kumaha cenah saya ngeceknya. Ya, bikin paragraf saja. Kalau karangan mah nanti, buat nanti. Oke, next, Man. In sentence list. Oke, look at here the example in sentence list. Ini sudah saya kasih dan ini sudah memang nih contohnya seperti ini. Oke. Use in sentence list when you want to A. Nah, seperti ini caranya ya.
dalam kurung gitu, B dalam kurung, tapi dalam kurung harus setelah kita selesai di E-nya itu kita menerangkan harus koma, tidak boleh titik. Karena hanya untuk mempertahankan sentence, ya. Ketika kita menggunakan in sentence list, kita itu mempertahankan satu sentence, gitu ya, mempertahankan satu kalimat tersebut, satu paragraf tersebut. Use in sentence when you want to A, keep paragraph style, koma, kemudian B, to avoid having too many lists on one page, and C, when the list items are relatively short and can be expressed in sentence clearly without creating a run-on. Jadi kita tuh ingin menghindari banyaknya list dalam satu page, dalam satu halaman. Kemudian ketika list item relatif pendek dan bisa diekspresikan dan bisa dituangkan dalam kalimat yang jelas tanpa kalimatnya mengaburkan kalimat yang lain, gitu kan. Run on itu mengaburkan bacaan kalian. Nah, itu pakai in sentence list. The previous sentence is an example of an in sentence list-nya. Itu maksud saya ya. Jadi sentence yang di sini itu adalah contoh daripada in sentence list. List di dalam kalimat. Note that the bracket lowercase letter introduce each listed item. Jadi ada note-nya, kalau yang di A, kemudian yang di bracket itu kita harus pakai yang lowercase letter, jadi harus yang E gitu, B-nya kecil, E-nya kecil, C-nya kecil, gitu kan. 1, 2, 3, 4, selain daripada huruf, 1 juga bisa. Oke, paham ya? Di sini in sentence list. Oke, next. Oke, label list di sini. Nah, ini label list. The course assessment plan includes 3 main written assignments. Ya, assignment given in the following order. Jadi harus kalian ingat di sini. Satu contohnya kalau label list. 1 report 1, report 2, report 3. Maka di sini kalian harus menerangkan satu persatu di bawahnya. Jadi kalau ada yang penting, report 1 dan internal proposal written in memo format. Jadi harus di bawahnya itu kalian harus diterangkan kembali. Jadi setelah 1, 2, 3 kalian tulis, kemudian maka di paragraf baru kalian harus tulis kembali. Ya. Harus tulis kembali. Contoh, report 1, an internal proposal written in memo format. Maka kalian ditulisnya an internal proposal written in memo format, it must be, gitu kan. It must be prepared. Nah, it must be prepared in 2 pages or in 2 pages through 5 pages. Nah, itu harus kalian ini lagi, harus kalian terangkan kembali. Jadi label list itu hanya 1, 2, 3 tentang apa, kemudian bawahnya kalian bikin paragraf baru, report 1, an internal proposal written in memo format. Nah, itu harus diterangkan kembali di paragraf baru yang di bawahnya. Oke. Next, Man. Nah, ini disebut with nested list itu disebut a list within a list. Kalau kalian sering banget tuh ke restoran kayak Empok tuh, sering banget kulineran gitu kan, ke resto gitu kan, semuanya juga sering kan ke resto. Nah, itu sering banget kita lihat kalau restoran yang menyajikan, resto-resto itu menyajikan sampel nested list itu namanya. Kan pakai bullet gitu kan, pakai titik gitu kan, ayam goreng gitu, terus nasi nasi bakar komplit,
Nah, itu harusnya nggak satu-satu, tapi kita sebutnya nested list, list within list. Contoh, kalau kita minum kopi gitu kan, maka kita cari di list hot beverage container. Artinya ada kopi cups, ada lead bowl stick cup, itu yang hot. Yang hot kita ini, yang nanti ada niat untuk bikin usaha makanan atau minuman, harus bikinnya seperti ini. Jadi hot beverage containers, cold beverage containers, kemudian main course itu seperti rice bowl gitu kan. Kemudian apa sih yang Sunda itu apa sih? Seperti yang bakar itu timbel, nasi bakar komplit, nasi timbel komplit, itu main course. Nasi liwet. Ya, nasi liwet komplit. Nah, itu main course. Ya, main course. Terus bagaimana yang snack gitu kan, yang ringan-ringan, itu beda. Nah, itu artinya list within list. Artinya kalau kalian di list, di dalamnya ada list lagi, dan itu lebih simpel. Jangan kalian dari awal nasi, kemudian makanan, kemudian minuman, satu-satu, tidak ada yang namanya nested list-nya. Ya, biasanya seperti itu. Kalau di restoran sudah bagus, dan saya lihat kebanyakan memang sudah list within list. Jadi sudah seperti sampel nested list ini. Oke, next one. Okay, this one, writing the topic sentences. 4 steps in writing topic sentences. Ada 4 step yang harus kalian pahami lagi. Jadi saya tidak habis-habisnya untuk mengingatkan bagaimana caranya bikin writing topic sentences. Next. Okay, step 1. Write a thesis statement. Kenapa thesis statement is very important for you? Because thesis statement can developing your topic sentence, ya. Jadi bisa mengembangkan dengan thesis statement itu, orang lain itu bisa membayangkan, ya, membayangkan, oh ternyata topik sentence kamu itu seperti ini. Oh ternyata yang mau kalian tulis itu seperti ini. Seperti contoh kemarin yang gold kan, itu karakteristik. Berarti karakteristiknya itu yang ingin penulis tunjukkan kepada pembaca. Nah, itu thesis statement-nya itu, ya. The thesis statement sum up purpose and argument of the whole paper. Jadi thesis statement itu adalah dari conclusion, dari kesimpulan, tujuan dan argumen kalian dalam keseluruhan paper itu. Apa sih thesis statement-nya? Next. Okay, make an essay outline and draft topic sentences. You should make an outline. Nah, ini ketika saya baca dari awal sebetulnya, itu sudah bagus ketika kalian buat makalah, ya. Jadi ada essay outline-nya, kemudian draft topic sentence-nya juga sudah ada. Tapi yang harus kalian perbaiki yaitu bagaimana caranya kalian meletakkan listnya itu di mana. Kadang-kadang kalian asal aja letakin listnya. Jadi belum paham apakah list itu penting atau tidak. Nah, hari ini mudah-mudahan kalian bisa ngerti dan besok papernya lebih bagus lagi. Amin. Amin. Ya. Kemudian kalau kalian bikin outline, itu harus diingat. Harus kalian ada evidence. Evidence itu apa? Bukti yang akan kamu tulis dalam paper kalian. Contoh, pandangan expert gitu kan, pandangan para ahli atau data boleh, ya.
data yang sudah kalian dapatkan di lapangan atau data yang sudah kalian dapatkan di penelitian orang lain, itu boleh, silahkan. Oke, next. Number 3. Oke. Nggak, masih itu aja contohnya. Nah, itu. A quality outline can make writing your research paper more efficient by helping to. Jadi kalau kita bikin outline itu membuat tulisan kita itu tulisan research paper, tulisan apapun baik itu research paper ataupun makalah pun sama sebetulnya. Yang saya inginkan kemarin itu makalahnya harusnya nih saat ini ketika saya bilang oke, kalian sudah ditentukan topik, maka kalian boleh mengambil data-data dari penelitian-penelitian orang lain untuk dijadikan atau untuk diletakkan di makalah kalian. Jadi itu sebagai evidence, sebagai bukti, ya, sebagai bukti kalau memang apa yang kalian ungkapkan di paper kalian itu ada buktinya, bukan hanya copy paste di internet saja, bukan. Jadi kalian bisa ya, kalian bisa ini apa namanya sih, quote atau sitasi, kalian bisa sitasi. Jadi menurut ya kan berdasarkan penelitian si A bahwasanya pembelajaran online pada saat COVID-19 itu tidak efektif. Maka kamu harus quote, maka kamu harus sitasi pendapat itu dalam kurung seperti Mulyana 2020 gitu. Silahkan, dan itu lebih bagus. Jadi kalian belajar skripsi dari sekarang, tapi dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Keren. Oke, organize your thoughts. Jadi bisa mengorganisasi atau mengkoordinir pikiran kita. Kemudian understand the flow of information and how ideas are related. Untuk memberikan pengertian atau understand pemahaman. The flow. Pemahaman itu secara apa namanya? Secara smooth, secara terarah, tersusun. Ya, terarah, tersusun informasinya. Ya, kemudian idenya juga saling berkaitan. Kemudian ensure nothing is forgotten. Jadi meyakinkan kalau tidak ada yang kita lupakan ketika kita membuat outline. Contoh di sini. Mislead and the vaccination debate. Mislead, campak, dan vaksinasi, perdebatan vaksinasi. Nah, ada introduction-nya, definition of mislead, ya kan? Pengertian campak itu apa. Nah, yang kedua, evidence. Yang kedua adalah evidence, yang ketiga evidence. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya kan? Karena rise in cases in recent years in places the disease was previously eliminated or had very low rates of infection. Nah, di sini pasti ada evidence, ada data yang harus kalian kembang atau harus kalian tunjukkan kepada pembaca bahwasanya ini loh datanya. Ternyata meningkat, ya kan? Meningkat kasus-kasusnya. Mana peningkatannya? Di tahun 2017 gitu kan? Itu terjadi peningkatan kasus daripada tahun 2016. Mana hasilnya? Nah, kamu ungkapkan di situ, kamu cari datanya. Kemudian figures, number of cases per year on average. Dari mana kamu dapat data? Oh iya, dari itu apa namanya, dari dari Kementerian Kesehatan. Nah, kamu harus quote, kamu harus sitasi. Kementerian Kesehatan tahun 2007 gitu, 2017 gitu, atau Kementerian Kesehatan tahun 2018. Silahkan. Ya. Jadi kalian apapun topik kalian harus related. Ya, harus saling berhubungan. Tidak boleh kalian bikin
kemarin itu bikin my favorite holiday, ternyata banyak isi. Di atasnya kamu bilangnya cuma satu, di bawahnya banyak isinya. Nah, itu tidak related. Idea sekalian masih berantakan, masih tidak fokus one atau two ideas, tidak sesuai dengan topik atau dengan main topik kalian yang sudah kalian tulis di atas. Jadi di bawahnya masih kalian kemana-mana. Pembahasannya masih kemana-mana. Oke, next. Step 3, expand with evidence. As I say to you, ya seperti yang saya katakan tadi, harus ada pengembangan. Dengan pengembangan maksudnya adalah dikembangkan tulisan kita dengan bukti yang ada. Nah, ini yang saya maksudkan ini. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kamu tulis itu harus berhubungan dengan apa yang kamu ekspresikan, dengan apa yang kamu tulis ketika di main idea atau di topik sentence di awal kalian tulis. Itu harus related, everything. Ya, everything you write should be related to the central idea expressed in topic sentence. Okay, next step, the last step. Refine. Okay, this is the refine your topic sentences. Kalian boleh nggak sih ketika kalian tiba-tiba menulis kemudian topik sentence-nya kok tidak sesuai dengan yang saya tulis di bawah ya? Bisa nggak sih diperbaiki? Bisa, silakan. Refine your topic sentences, ya kan? Jadi sebetulnya topic sentences itu keluar dikemukakan pada awalnya itu sebagai simple statement. Tapi ketika ada kalian berpikir, oh iya ini harus diperbaiki deh tesis topik sentence saya karena saya menambahkan ini. Maka boleh ya. Maka boleh, silakan. Yang penting kalian harus you should they match the content. They related the content. Jadi kalian harus meyakini bahwasanya tulisan saya itu masih related to the content, to the paragraph, ya, masih related, masih berhubungan. Oke, I think is enough. Kayaknya sudah selesai deh, sudah habis. Coba next. Oh, masih ada ya. This is example outline, introduction, current problem. Nah ini maksudnya kalian ketika bikin jangan bikin A titik current problem, tidak boleh. Maksudnya A langsung educational online in pandemic era. Ya kan? Maksudnya gitu. Nah, population area of focus kalian harus di dalam introduction itu jadi harus ada fokus populasinya itu siapa. Nah, ini untuk jadi guidelines kalian ketika kalian menulis. Jadi introduction itu terdiri dari problem yang sekarang, kemudian siapa populasinya yang akan kita teliti, ya kan? Kemudian key terms-nya apa, thesis statement-nya apa. Jadi harus ada introduction dulu. Di introduction itu terdiri dari current problem, population, atau key term. Kalau kita topiknya tentang educational online in pandemic era, maka current problem-nya yaitu problem yang saat ini dihadapi dalam pendidikan online itu seperti apa? Populasinya siapa? College student atau student high school atau student ya, junior school, elementary school. Silahkan. Nah, itu kalau kalian nanti suruh writing, jadi harus siap. Kemudian background-nya adalah historical educational overview. Apakah unskill of educator in teaching online, gitu kan background-nya. Jadi kalian lihat nih, sekarang itu pendidikan online itu apakah
tidak berhasil ataukah berhasil karena apa? Ada historical educational overview, unskill of educator in teaching online. Jadi tidak less skill, maksudnya ya, unskill itu adalah less skill, tidak pahamnya para pendidik dalam mengajar online. Jangan salah, kalian mahasiswa, ya. Terkadang di dalam dosen-dosen kalian yang sudah sepuh-sepuh saja, itu terkadang untuk buka Zoom saja atau Google Meet saja itu minta tolong sama anaknya atau sama siapa. Karena mereka gaptek. Nah, itu namanya unskill of educator in teaching online. Atau bagaimana caranya mereka membuat satu pengajaran atau satu tools yang menarik buat mahasiswa. Gitu. Dan itu harus ada, ya, harus ada skill-nya. Nah, itu rata-rata memang kalau yang orde lama itu memang hanya ceramah saja. Biasanya ceramah, dan seperti saat ini saya ceramah nih. Saya pakai orde lama nih, ceramah. Karena memang diharuskan ceramah. Kalau tidak ceramah, kalian dikasih saja, oke, kalian baca tuh, gitu kan, di YouTube. Nggak bakalan, saya yakin nggak bakalan kalian dengar. Yang ada kalian dengar kemudian tidur. Gitu. Saya tahu, gitu kan. Dikolaborasi, Miss. Iya, kalau enggak gini, ya, giliran udah setengah dengerin, saya tahu nih, giliran setengah dengerin, terus nggak taunya di bawahnya ada mukbang. Udah, kamu mukbang deh, lihat mukbang Next Carlos, ya udah deh. Apa tuh? Coba, Miss. Apa, Miss, mukbang, Miss? Mukbang itu makan besar gitu. Oh. Kapan makan besar gitu ya, makan besar gitu. Duh, ada-ada aja. Oh, kode kalian keras lah ini. yang mukbang lah, kalian yang mukbang, saya mah perutnya udah nggak bisa mukbang. Kode keras. Kode keras. Kita kan cispek nih. Nggak kode keras, orang kemarin aja saya udah disentil sama Bang Ilyas. Kenapa, Miss? Udah disentil sama Bang Ilyas. Nggak boleh keluar-keluar kata Bang Ilyas. Siap. Lagi corona. Nah, Bang Ilyas lagi begini, nggak boleh keluar dulu, sabar gitu. Sabar. Padahal dia nggak tahu saya udah booking ya. Oke, lihat di sini. Historical technology in educational overview sudah. Unskilled lecture to use technology in the past were often provided adequate in curriculum. Jadi kurangnya lecturer, kurangnya dosen-dosen itu menggunakan teknologi di masa yang lalu. Karena ini orde lama, ya, orde lama. Jadi dia untuk buka laptop saja atau ngirim email saja ke mahasiswa lama gitu kan, harus nunggu orang karena dia nggak bisa buka email sama sekali. Dan itu sangat memprihatinkan. Nah, kemudian current link between education and technology type. Jadi harus kita tahu bahwasanya link antara edukasi, antara pendidikan dan teknologi type itu seperti apa, tipe-tipe teknologi itu seperti apa. Karena banyak sekali yang kita bahas kalau kita mau membahas tentang educational online. Jadi bisa pakai YouTube, many tools, I think, ya. Banyak sekali itunya, many tools. So educational technology, we can use it, educational technology through YouTube, so Google, ya, Google Classroom, Zoom, like now, so zooming ya, kita bisa zoom juga, kita bisa pakai Webex, ya. Webex is kalau Webex very expensive, I think, ya, karena Webex itu prabayar kayaknya deh. Nah, itu mahal kalau Webex. Oke, major point one itu kalian yang harus kalian pahami ketika major point one di sini. Yang harus kalian terangkan di major point one adalah bagaimana caranya supaya dosen-dosen itu mempunyai skill yang terbarukan. Skill yang terbarukan itu di major point one.
Ada lagi major point 2, ya. Bagaimana Kementerian Pendidikan menghadapi dosen-dosen yang unskilled ini. Nah, itu bisa kalian terangkan di major point 2. Okay. And the important thing is in the paper, in the one paper, is conclusion actually. Because there is restatement thesis di sini, ya. Ada restatement of thesis di conclusion. Contoh kalau di sini saya kasih because of COVID-19, student who stay at home could be a higher risk for physical and mental health problem. Kalau saya gitu. Kenapa kita harus memperhatikan educational online in pandemic era? Karena banyaknya, ya, karena banyak ketika COVID-19 ini, banyak anak-anak yang stay di rumah dan beresiko tinggi untuk fisikal dan mental mereka, gitu. Maksudnya karena keseringan di rumah, biasanya mereka bermain ceria di luar. Nah, itu yang harus kita pahami ketika kita belajar online. Artinya, kalau anak di bawah, contoh anak SD gitu ya, anak SD dikasih PR banyak, dan itu membuat mereka higher risk for physical and mental. Jadi kalau SD itu ya jangan dikasih PR banyak lah gitu. Kecuali kalau mahasiswa. Boleh aja kalau mahasiswa ya. Gugat. Salman langsung begitu. Jangan juga, Miss. Kan di berita ada yang ganti sendiri, Miss, gara-gara Saya pikir kalian akan setuju, ternyata gugat. Oh my God, saya Okay, next step. Society needs educational advocates. Belum, Man? Nah, yang step terakhir, itu society needs educational advocates. Educators need to be aware of this situation and strive for student retention in order promote healthy lifestyle. Jadi memang masyarakat itu membutuhkan advokasi. Advokasi artinya sosialisasi pendidikannya itu seperti apa gitu kan. Kemudian educator itu pengajar atau pendidik itu harus lebih aware dengan situasi seperti ini. Nah, Salman kan ngajar nih di SMP ya, Man ya. Kamu ngajar SMP ya? Man? Salman ngajar di SMP kan? Nah, ini juga harus nih jadi perhatian Salman nih. Jadi aware of this situation itu seperti apa gitu loh maksudnya. Siap, ya. Miss. Saya mau satu ya. Oke, and strict for student ya. Healthy lifestyle, selalu mengingatkan gitu kan, selalu ingetin. And warn student of the risk associated with technology or online education. Jadi kalau bisa itu, kalau online itu tidak disebutnya itu tidak harusnya lebih meringankan gitu. Lebih dengan teknologi itu bukannya lebih simple hidupnya. Jangan dibuat ribet gitu maksudnya. Ya kan? Semua sudah bisa dalam teknologi, satu teknologi. Oke, thank you very much. I think it's enough for my explanation about this. Okay. And then, stop sharing, Man. Stop sharing. Miss. Yes. Boleh bertanya, Miss? Oh, of course. Of course. Any question, Miss? This is English. Do you can speak English, Mr. Ilyas? Of I'm course. not skilled. I make speaking bahasa ya, Miss. Yes. I know. Ini, Miss, itu kan yang tadi ada yang namanya tentang problem ya, Miss, ya. Problem dalam mengambil suatu tulisan atau makalah, judul. Tadi ada yang disinggung tesis. Nah, kadang-kadang kan kita mencari masalah itu kan susah, gitu kan. Harus ada gap
gitu kan. Cari masalah susah. Cari masalah gampang, Bang Ilyas. Aduh, Bang Ilyas mah aneh. Cari masalah susah. Chandra, kaplokin Chandra, puak. Masalah. Ya maksudnya itu kan susah, Miss. Maksudnya kita apakah ada step-step gitu, step-step bahwa contohnya kita akan meneliti suatu sekolah gitu kan, sekolah atau masyarakat atau komunitas gitu kan. Nah, apa sih step-step yang kita lakukan bahwa kita itu pasti akan menemukan di suatu sekolah tersebut? Ya, benar. Tar dulu, Bang. Ini kenapa jadi begini sih layarnya? Yang mana? Man, kok saya nggak ini, Man? Nggak lihat. Iya, Miss. Ini ada yang lagi nge-share screen, salah mencet kayaknya. Iya. Nazifah. Nazifah. Ada yang share screen deh. Nah. Sudah, Miss. Iya. Chandra ketawa mulu, Chandra. Lagi sakit juga dia mau ketawa mulu. Ya Allah, Akbar. Chandra butuh kasih sayang. Didorong ya? Iya. Oke, gini, Bang. Kan memang research paper itu ada kalau kita menemukan satu masalah. Contoh kecil saja ketika kalian nanti PPL nih, ya, praktek lapangan. Kemudian nanti terakhir kalian harus bikin PAI lah sama Pak Sahrul nanti. Pak Sahrul itu selalu kasih kalian disuruh bikin kayak praskripsi. Jadi ada tuh praskripsi di PPL sebelum kalian harus skripsi. Salah satu syaratnya. Bosnya kan beca lah, bosnya beca aja. Nah, terus ketika kita melihat nih, anak-anak itu contoh kecil saja ketika kita mengajar dengan metode ceramah. Itu rata-rata kalau metode ceramah mereka selalu ngantuk. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Itu masalah tuh, Bang. Satu, ketika Bang Ilyas PPL nih, terus ngajar pakai metode ceramah, ada yang begini, ada yang apa gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Artinya metode yang kita pakai di kelas itu tidak sesuai. Atau jadi bikin mereka bikin suasana menjadi boring. Ketika kita PPL, itu ada yang pegang pulpen, ada yang pegang pulpen gitu. Bang Ilyas ceramah gitu, pakai ceramah. Terus ada yang pegang pensil. Ternyata ketika kita deketin, dia gambar orang lagi ketawa. Atau gambar orang lagi, dia gambar cewek gitu. Atau dia gambar binatang, atau dia gambar pemandangan. Nah, itu harus kita jadikan masalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengajar ceramah, itu ada yang bengong, ngeliatin Bang Ilyas aja gini aja gitu kan. Terus kita tuh berpikir, apakah dia mendengarkan saya atau tidak? Nah, itu Bang Ilyas harus tunjuk. Coba ketika dilempar satu pertanyaan, ternyata dia bisa menjawab. Walaupun dia kelihatannya bengong sambil mendengarkan seperti ini. Artinya, itu masalah, Bang. Itu semua bisa dijadikan satu masalah. Nah, artinya kita harus merubah teknologi bagaimana strategi kita mengajar. Yang selalu menulis ketika kita mengajar, tapi dia nulis. Contoh, Bang Ilyas ngajarin tentang akhlakul karimah. Maka dia ternyata dia gambar Rizik Syihab gitu kan. Akhlakul karimah, ternyata digambarnya Rizik Syihab. Terus di situnya satu gitu kan, berbuat baik kepada ulama gitu, atau patuh kepada ulama gitu kan. Tapi dia tahu, dia ngerti ketika ditanya.
Nah, itu juga masalah. Masalahnya apa? Kita menghadapi dua tipe pelajar. Yang satu yang sering coret-coret, kan Salman juga udah ngerti Salman. Kalau yang coret-coret suka ketemu kan ya Man ya, di kelas ada yang seneng coret-coret. Artinya dia tipe pelajar kinestetik. Nah ini yang harus kalian pahami nih sebagai pengajar nanti. Terus yang kedua, dia bengong aja ngeliatin Bang Ilyas saja. Tapi dia ngerti. Artinya dia audiovisual. Ketika Bang Ilyas mengajar, dia memahami dan memvisualisasikan itu dalam otak mereka. Jadi ada dua tipe. Berarti kita sudah temukan tuh masalahnya. Kemudian bagaimana caranya kita cari, teliti itu. Sudah selesai, jadi masalah. Oke, jadi permasalahannya. Permasalahannya di kelas adalah adanya siswa atau adanya peserta didik yang tidak bisa fokus ke dalam satu, gitu kan, ke dalam satu ke dalam satu cara, yaitu ciri-ciri kinestetik, anak kinestetik. Kemudian yang satu dia fokus dengan visual, artinya peserta didik itu adalah audiovisual. Nah, itu bisa kita teliti. Dengan apa? Dengan bagaimana cara belajar yang benar untuk kinestetik dan untuk audiovisual. Itu bisa kita teliti, Bang. Gampang kan? Guys, balesin dapat duit. Berarti itu bisa dijadikan tolak ukur, ya maksudnya dibandingkan dengan metode-metode yang bisa malah menjadi satu strategi baru. Kita menghasilkan satu strategi baru. Artinya satu strategi dulu kinestetik itu dengan memberikan contoh dengan cara pengajaran. Kalau kinestetik itu biasanya orang memberi jigsaw. Jigsaw itu kayak gini loh, satu peserta didik terus dikasih gitu pensil, nih kamu jawab gitu, atau lempar kertas nih, kamu punya kertas, kemudian dilempar tek gitu kan ke siswa, asal lempar aja, kemudian siswa lempar lagi, nah itu namanya jigsaw untuk menjawab. Nah itu boleh kinestetik karena membutuhkan gerakan-gerakan untuk merangsang, maksudnya untuk memberikan memberikan stimulasi kepada anak kinestetik, karena anak kinestetik itu nggak bisa diem. Jangan salah ya Man ya, kalau di kelas itu kayak Chandra gitu nggak bisa diem. Saya tahu dia kinestetik, dia mau ciri-ciri anak kinestetik itu kelihatan gitu loh, kelihatan. Tapi kalau audiovisual kayak Kokoh itu dengerin. Nah di sini tapi dia berkembang kayak ada TV gitu. Kalau audiovisual gitu, kayak Kokoh tipenya audiovisual, dia dengerin gitu. Tapi di sini tuh ada layar, dia akan mengingat, oh iya, gitu. Kalau audiovisual, gitu. Dan itu bisa jadi masalah, Bang. Semuanya bisa jadi masalah, dan itu bisa diangkat ke paper atau skripsi kalian. Silahkan. Gampang kok. Apalagi yang ditanyakan? Untuk menentukan tingkat kemayoran sama minori itu dari mananya problemnya? Jadi kalau itu maksudnya gini, bukan list kalau major mah. Kalau major itu sesuatu yang ingin kita teliti itu di situ apa? Itu major yang penting. Baru di bawahnya itu minor, maksudnya minor itu adalah penjelasan dari major tersebut. Ya, minor 1, minor 2 itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada minor 1, minor 2. Ini hanya dalam bahasa. Ya, jadi pembahasannya di bawah. Gitu. Semua bisa jadi masalah kok Bang. Tenang aja ya. Oke. Nah. Terima kasih. Oke. Ada
Kak Agung kayaknya suara ini. Agung, kemana ya Agung, tidur ya? Puasa. Subhanallah, hari Selasa puasa ya. Subhanallah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke guys, saya punya tugas buat kalian, tapi tugasnya itu saya kasih seminggu. Saya kasih 1 minggu. Siap ya? Tugasnya saya kasih 1 minggu. Kalian boleh kapan aja kirim, silakan. Tapi waktu 7 hari, silakan ya. Kalian kapan mau upload? Apa berarti sampai hari Selasa depan dong ya? Ya kan, tenggang waktunya hari Selasa depan. Silahkan dikerjakan. Nanti saya akan upload di Google Classroom. Dan itu sedikit kok. Dan itu kalian hanya menulis supaya untuk lebih apa sih, grammarnya gitu loh. Saya mau grammarnya kalian harus ingat dengan latihan-latihan itu. Dan grammarnya gampang kok. Nggak tahu juga. Ya, nggak tahu juga. Menurut kalian gampang atau tidak, saya nggak paham. Jadi ini, kalian tidak perlu saya kasih tahu ini loh past perfect, ini loh namanya continuous gitu kan, tidak usah lah. Ini loh past tense, ini loh simple present, tidak usah lagi seperti itu. Silahkan dilihat contohnya saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Salman. Bukan ke saya. Salman give up, I'm give up. Okay, is there any question? Sudah ngaji di masjid? Ada yang mau ngaji di masjid kah? Siska nggak kerja, Sis? Udah pulang, Miss. Alhamdulillah. Mega, kamu kemarin, Mega Zen, kamu suaranya nggak ada. Suaranya kecil kali kemarin. Ngapain? Aku sambil kerja, Miss. Oh, jadi sambil bisik-bisik ya. Di kolong jadi meja, kamu Miss. sambil Dia di kolong meja. gitu. Iya, mestinya dia di kolong meja gitu ya, gini. Kan ditutup itunya kameranya. Emang dia begitu, Miss. Kemarin, Miss. Oh, gitu. Jadi di kolong meja. Oke, guys. Di kolong mejanya Adi berarti. Maaf, Miss, tadi untuk tugasnya belum jelas ya. Saya pribadi belum. Oke. Saya nggak bisa ring sih di sini, Man. Ini Tugasnya untuk tugas. Saya izinin, Miss. Coba, oke. Nanti saya itu ya. Saya PC pribadi. Enggak. Oke, good. Sini. Saya share. Lihat di sini. Oke, sudah kan? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Udah. Oke, guys, di sini ada auxiliaries. Ada auxiliaries. Kalau orangnya pada present, past, present perfect, past perfect, future perfect di sini kan. Kemudian pakai can. Ini auxiliary semua. Ini auxiliary semua. Dan saya ini can, have to, may, must, might, have to. Masalahnya kan dibalik Mega di itu aja, di mute. Mega di mute dulu. Oke, di sini tolong lihat ada can, have to, kemudian ada able to, supposed to, nah should, ought to, and want, and need. Nah, di sini kalian tugasnya adalah contoh di sini 1 present. Presentnya, can you hear me well enough? Pasnya itu seperti apa? Di sini sudah ada contohnya. Kalau can, pasnya menjadi could or was able to. Gitu loh. Ngerti? Ini modal sih, Amit. Iya, auxiliary di sini. Ya, pasnya could you hear me well enough? Atau bisa jadi was able to.
Present perfect-nya apa? Di sini lihat lagi. Present perfect-nya has been able to. Has been able to apa gitu kan? Seperti itu. Silakan. Bisa ya? Harus bisa. Udah semester 3. Present, you ought to. Kemudian, Iwan must work all day. Nah, si Hayden. Kemudian yang satu lagi terakhir, 1-7. James borrows a book from Maria. Jadinya apa? With the auxiliaries given, be sure to retain the same tense as in the original sentence. Jadinya apa di dalam kurung? To want to menjadi James wants. Want-nya ada S-nya. Jadi James wants to borrow a book from Maria. Itu isinya. 1 sudah saya kasih contoh nih ya. Ditulis contohnya. James wants, pakai S, want-nya. Wants to borrow a book. Borrow-nya S-nya hilang. Karena dipakai oleh wants. James wants to borrow a book from Maria. Udah. Sisanya kalian sampai 9. Oke. Ada pertanyaan? Tugasnya sama seminggu, Miss. Yes. Ketik atau tulis tangan, Miss? Boleh. Dua-duanya. Saya sih maunya sih, sukanya sih diketik karena langsung saya bisa baca, bisa koreksi. Fitri mana Fitri? Fitriani, kamu di mana sayang? Fit. Kayak Fitri udah saya koreksi deh, writing-nya udah saya kembalikan deh. Nah itu tolong dibaca ya Fit ya, walaupun pakai tangan itu masih bisa saya koreksi satu persatu. Oke? Yang belum merasa, Empo udah ya? Empo udah dikembaliin ya? Emang lihatnya di mana, Miss? Di Google Classroom. Nggak ada. Berarti belum dikoreksi kan? Coba ada yang udah dikoreksi siapa? Sebelah mananya, Miss? Nggak ada, Miss. Ada, biasanya ada laporan di Gmail. Ada kok. Nah, yang udah dikoreksi, wait. Yang lain memang ada kalau klasi, ada yang memang belum saya koreksi. Saya cek dulu di di Google Class. Oke, 3C itu classwork saya sudah kasih. Sini kan. Oke. Yang sudah saya koreksi itu, oh ini kok missing semua sih, banyak banget. Nih, Nur Aini udah saya koreksi, Fitri udah saya koreksi, Reza udah saya koreksi, Salman udah saya koreksi, Empo udah saya koreksi, Ratu Laini udah saya koreksi. Tanya belum saya koreksi, nanti saya akan koreksi ya. Nih, yang telat-telat itu kelihatan. Kayak Ajeng itu turn in late. Telat artinya. Ya kan? Monik juga turn in late. Telat kembali ke tugas. Ya. I'm sorry, Miss. Juga. Nggak lihat waktu. Putri turn in late. Abang juga nih. Bang Ilyas juga turn in late. Telat kan nyerahinnya. Gitu. Nanti koreksi dulu ya. Biar kalian ngerti. Saya nggak telat kan? Hah? Saya nggak telat kan? Enggak. Tadi mah pertama mulu. Siap. Oke. Kemarin gimana, Man? Kamu udah ngasih itu ya? Ngasih saya enggak itu kan? Bukan saya kan? Apa, Miss? Maksudnya saya bisa live kan? Salman masih host kan? Oh iya, bisa, Miss. Iya kan? Salman masih host di sini maksudnya. Jadi saya bisa live. Ya. Oke, any question? Miss, mau nanya, Miss. Ya, kenapa, Di? Tadi kan ada menyinggung bahas-bahas apa namanya kayak PKL gitu ya, Miss ya? PPL. Ya, PPL.
Apakah nanti kita kasih karyawan ada gituan juga, Miss? Buat harus ada. Itu nanti kalau apalagi mudah-mudahan nanti kan nggak online. Sekarang online, anak-anak online PPL. Berarti tetap Miss kita terjun ke sekolah-sekolah juga gitu. Harus. Harus. Okay. Harus ke sekolah. Jadi harus ngajar. Tapi ingat, kalau untuk anak malam boleh request. Contoh, Salman kan sudah ngajar ya. Maka Salman dan teman-teman boleh, tapi harus SMA, Man. Sekarang mah nggak boleh SMP. SMK boleh kan? Harus cari. Boleh. Harus cari SMK yang memang kalau kalian, seperti kalian anak kerja, itu yang memang bisa kalian koordinasi dengan kepala sekolahnya, gitu loh maksud saya. Lebih available waktunya, kalian bisanya kapan, gitu. Atau bisa jadi kalian hanya sendiri, kemudian ngajar di tempat yayasan sendiri, itu boleh. Silakan. Tapi kalau saya sih menyarankan ya, kayak Salman nih, ada kenalan di SMK gitu kan. Nah, boleh Salman ngajak teman-temannya, ada berapa orang, ya udah di SMK sini aja bisa available gitu kan waktunya. Karena mulainya jam 2 gitu. Adi bisa ngajar jam berapa nih, Di? Jam 4. Oke. Bisa ngajar jam 4. Gitu. Bisa lah nanti karena saya semester apa sih, Miss? Oh, boleh tahu, Miss? Semester 7. Oh, semester 7 ya? Berarti udah akhir ya? Semester 7. Iya, PPL. Ini boleh semua jurusan kan, Miss? Semua boleh. Yang penting kan PAI. Kita kan pendidikan agama Islam. Maka kita ngajarnya PAI, pendidikan agama Islam di SMK atau SMA. Atau aliyah negeri atau aliyah swasta boleh, silahkan. Saya berarti di SMA bisa ya, Miss? Boleh. Boleh. Empok mau di SMA silahkan, tapi yang benar-benar empok gini, empok kan bisa sambil kerja gitu kan, bisa istilahnya kong kali kong lah gitu, sama kepala sekolahnya atau sama iya bagian wakil kepala sekolah bagian mahasiswanya kesiswaannya silahkan. Nah itu bisalah di ini. Tapi selama saya jadi dosen pembimbing, itu yang saya tuh selalu dapat kebagian anak malam. Jadi saya dospem malam. Jadi seperti sekarang, saya dospem malam. Maka ketika online, saya bilang, oke, jadi anggap saja kalian ngajar itu ujian. Jadi kalian ketika bertemu dengan saya, ketika Zoom seperti ini, kalian ambil foto saya sebagai bukti kalau saya sudah ujian, kalau kalian sudah ujian gitu. Dan mereka oke, setuju. Jadi mereka hanya Zoom saja belajar, kemudian ujiannya nggak tatap muka. Jadi ujiannya itu kayak saya ngikut Salman ngajar pakai Zoom gitu loh, maksudnya pakai online lah gitu. Nah itu ujian. Enak sekarang maksudnya. Jadi mereka tidak diberatkan. Kalau kalian nanti mungkin insya Allah sudah corona sudah pergi, kalian harus terjun ke sekolah. Tapi bisa nanti dibicarakan nanti sama pejabat-pejabat UIJ gitu. Pejabat teras. Pejabat teras, nggak tahu teras rumah siapa lah, nggak ngerti. Miss, ini bahasa Inggris yang hasilnya not bad gitu bukan, Miss? Yang hasilnya not bad. Berarti, itu berarti udah dinilai? Iya. Oh. Yang punya Empo udah dinilai. Masa nggak dibaca? Empo mah ya Allah keterlaluan. Di Gmail, Miss, itu. Kebacanya di Gmail ternyata. Oh. Ya enggak, maksudnya di Google Classroom juga tuh kelihatan, Po, hasilnya, Po. Kan di Google Classroom kelihatan. Ya kan? Jarang ke Classroom, soalnya sekarang semua dosen pakai Zoom, jadinya pakai Zoom. Oh my God. Pakai Zoom. Iya, Miss. Semuanya pakai Zoom. Ya sudah tuh. Sekarang pokoknya seperti biasa,
saya akan upload assignment-nya di Google Classroom. Silakan di-download, kemudian dikerjakan. Saya kasih waktu seminggu. Kalau bisa selesai ya tidak seminggu lah. Nanti kita akan bahas. Oke? Siap? Oke, siap, Miss. Siap ya? Oke. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you, Miss. Thank you. Udah ngejar-ngejar bikin makalah bahasa Inggris. Anggap Dapat kok. Nggak ada yang sia-sia, Po. Insya Allah. Minggu depan udah tenang. Besok presentasi lagi studi hadis ya? Aduh. Iya. Jenet ya. Dadah. Aduh. Habis ini itu tafsir gimana jadi hari ini? Kayaknya jadi paling dari bahasa Arab langsung tafsir ya. Itu nggak ada yang komen di grup. Ustadz itu nanyain. Aduh. Tuh PJ-nya Siska tuh. Nanti bisa dibicarakan kali pas lagi materi bahasa Arab itu. Mungkin sekalian. Alright. Nanti Adi. Piye Ban. Iya, nanti kalau untuk masalah yang PPL sih, setahu saya kita nih dalam seminggu sekali nongol doang sih, setahu saya gitu. Berarti sama PPL cuma sekali doang? Seminggu sekali nongol. Contoh nih, antum kerja jam 9, kita bisa manfaatin dari jam 6:30 gitu. Jam 6:30. Tapi itu kita bisa nggak sih, misalkan nih, misalkan gue kerjakan dari jam 8 sampai jam 5 ya? Iya. Misalkan cuma minta waktu pagi doang gitu, jam 11 udah balik gitu, bisa nggak? Itu tergantung kepala sekolah di. Tahu saya gitu. Sih. Tahu saya bisa. Itu biasanya kalau kita ini disesuaikan sama kebijakan kepala sekolah. Makanya carinya yayasan-yayasan yang lu deket aja. Yang kenal kepala sekolahnya gitu, SMK. Jadi guru gini. Yang penting gini aja. Ntar kita terbuka sama dosen pembimbing, ya kan? Kendala. Kemudian nanti ya insya Allah lah kalau untuk masalah tempat tadi insya Allah dikondisiin. Ntar teman-teman kita berusaha dari dosen pembimbing pasti kan dari tahun-tahun sebelumnya udah tahu nih, ini kepala sekolah sini kayaknya susah gitu. Ya. Selalu yang mahasiswa yang PPL harus tepat waktu dan sebagainya. Yang mungkin jadi pertimbangan juga bagi pembimbing. Iya. Tapi kalau swasta, maksudnya kalau swasta kan yayasan ya. Dia kayaknya kemungkinan masih ada keringanan. Tapi kalau untuk negeri, soalnya dia kan laporannya dinas ya. Biasanya agak susah tuh kalau yang negeri. Kayak tempat gue tuh kan negeri tuh. Dia berdasarkan dinas, jadi dia laporannya memang agak-agak susah sih. Walaupun bisa kong kali kong ya sebatas ini aja sih.